Selamat sore pemirsa, sejumlah rangkuman informasi eksklusif dari meja redaksi akan kami hadirkan selama 30 menit ke depan dalam program Selebes Eksklusif. Bersama saya Rafika Mustaqim Mawardah, inilah Selebes Eksklusif selengkapnya. Stadion Matoanging diratakan pada Oktober 2020 lalu, hingga hanya tampak dengan wajah baru, wajah yang tak diinginkan. Kini tersisa reruntuhan bangunan dan beberapa titik lubang tergenang air. Rumput liar menutup beberapa bongkahan bebatuan dan tanah. Ketika dibongkar, pemerintah berjanji akan membangun Stadion Matoanging yang baru dan lebih megah. Alih-alih membangun stadion yang berstandar internasional, janji itu tak ubahnya hanya harapan palsu. Hingga kini tak ada progres atas pembangunan Stadion Matoanging, tempat yang dulunya menjadi home base klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, PSM Makassar. Sejak lelang dibuka pada awal 2022 lalu, stadion yang dulunya pernah menjadi lokasi pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional ini telah 2 kali gagal tender. Inilah Selebes Eksklusif pekan ini. Angin-anginan proyek Stadion Matoanging. Beginilah penampakan terkini Stadion Matoanging, Kota Makassar. Kondisinya sangat memprihatinkan. Setelah rata dengan tanah, stadion bersejarah ini sudah setahun lebih beralih fungsi menjadi tempat mancing dan kolam renang anak-anak. Tumpukan bekas reruntuhan bangunan yang kini sudah menyatu dengan tanah dijadikan kolam renang oleh anak-anak. Kelanjutan pembangunan Matoanging masih belum jelas setelah 2 kali dinyatakan gagal tender. Harapan masyarakat Kota Makassar untuk melihat Stadion Matoanging yang layak nampaknya masih sebatas angan semata. Warga Makassar sangat prihatin dengan hal itu. Stadion yang berdiri pada tahun 1957 itu kini tinggal kenangan. Warga berharap pembangunan Matoanging dilanjutkan dan dipercepat agar Sulawesi Selatan, khususnya Kota Makassar, bisa memiliki stadion sepak bola yang layak. Diberikan tempat secepatnya untuk latihan, masa di klub lain sudah mempunyai stadion masing-masing, masa PSM belum mempunyai stadion sendiri. Tapi prihatin tidak dengan kondisi yang sekarang Matoanging? Sangat prihatin karena sudah lama seperti begini, belum ada perubahan. Semoga pembangunan dipercepat karena kondisi lapangan di mana PSM belum punya lapangan pribadi untuk saat ini, jadi semoga dipercepat biar sarana olahraga juga dikembangkan, atlet juga semakin terpacu untuk latihan. Kegagalan tender proyek pembangunan Stadion Matoanging dinilai berpengaruh terhadap prestasi sepak bola di Kota Makassar. Pasalnya, sarana olahraga sepak bola di Kota Makassar menjadi berkurang. Pengamat kebijakan publik Adnan Nasution menilai kegagalan tender proyek pembangunan Stadion Matoanging akan memunculkan asumsi dari daerah lain. Pemerintah Provinsi Sulsel dinilai tidak serius dan setengah hati membangun ulang stadion yang dikenal juga dengan nama Stadion Andi Matalata. Matoanging ini kita berharap ini bisa segera dibangun karena PSM sekarang mengalami kesulitan untuk melakukan latihan. Itu disebabkan karena belum maksimalnya GOR ini difungsikan sebagai kandang utama atau tempat latihan utama PSM Makassar. Kita sebagai masyarakat berharap agar supaya
pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berkomitmen untuk mewujudkan GOR Matoangi sebagai GOR yang bisa digunakan oleh tim PSM Juku Eja. Sementara itu, Induk Organisasi Sepak Bola Indonesia (PSSI) mendesak pemerintah Provinsi Sulsel untuk mempercepat pembangunan Stadion Matoanging. Sekretaris PSSI Sulsel, Ahmadi Jafri, mengatakan, tidak ada yang sulit jika pemerintah betul-betul serius ingin membangun kembali stadion ini. PSSI lantas mempertanyakan keseriusan Pemprov Sulsel menyusul gagal tendernya proyek ini. Pemerintah diminta terbuka jika ada kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pembangunan kembali Stadion Matoanging. Stadion ini merupakan saksi sejarah bagi PSM Makassar sebagai klub tertua di Indonesia. Ahmadi menyebut tidak ada alasan untuk tidak melanjutkan pembangunan Matoanging. PSSI juga meminta semua pihak terkait untuk bisa bekerja sama mewujudkan harapan dari masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya Makassar, yang ingin melihat Stadion Matoanging berdiri kembali. Kami dari Asprov PSSI Sulawesi Selatan berharap kepada pemerintah untuk tetap melanjutkan pembangunan ini. Karena stadion itu adalah stadion sejarah daripada masyarakat Sulawesi Selatan, terkhusus daripada masyarakat Makassar. Ya. Kita tidak mempunyai salah satu stadion yang kita bisa banggakan selain adalah Stadion Matoanging. Kami berharap kepada seluruh pemerintah yang mungkin terlibat dalam pembangunan stadion ini untuk berpartisipasi, memberikan support, memberikan dukungan untuk kembali tetap membangun stadion ini. Karena sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa stadion ini adalah stadion sejarah. Sejarah buat kita, sejarah Rahman. Di sanalah Rahman-Rahman muda yang akan muncul di kemudian hari. Supporter PSM Makassar menyebut Pemprov Sulsel tidak serius membangun Stadion Matoanging. Supporter mengaku telah dijanji berulang kali, namun hingga kini belum ada hal menggembirakan terkait progres pembangunan kembali stadion bersejarah ini. Kapan pembangunan Stadion Matoanging akan dimulai? Itu adalah pertanyaan supporter yang hingga kini belum terjawab. Supporter masih mengantongi janji pemerintah yang mengatakan bahwa pembangunan Matoanging akan tetap berlanjut dan dipastikan sudah ada pemenang tender pada Desember 2021 lalu. Sayangnya, di tengah harapan besar supporter yang menunggu pembangunan kembali Stadion Matoanging, Pemprov Sulsel menyatakan Matoanging gagal tender. Sekretaris Jenderal The Maxman, Mustafa, dengan tegas mengatakan belum ada pemimpin di Sulsel yang serius ingin membangun Stadion Matoanging. Teman-teman juga saya sepakat bahwa kita sudah tidak mau berkata apa lagi. Tapi yang jelas kami tetap optimis bahwa semoga ini bisa berjalan, bisa tetap on the track kalau memang ada tender ulang, supaya kita bisa sama dengan provinsi-provinsi lain yang merasakan nikmatnya sebuah stadion yang berstandar FIFA, berstandar internasional seperti itu. Nah, mungkin saya juga bisa katakan bahwa penyebab kekacauan tentang pembangunan stadion, apa boleh buat, saya harus katakan bahwa intinya tidak ada keseriusan dari pemerintah. Karena tak ada kejelasan, ratusan supporter PSM Makassar lantas melontarkan amarahnya dengan melakukan aksi unjuk rasa. Aksi unjuk rasa ini dilakukan di depan kantor Gubernur Sulawesi Selatan pada Selasa 8 Februari lalu. Salah satu tuntutan dalam aksi ini adalah menagih dan mendesak janji Pemprov Sulsel agar melanjutkan pembangunan Stadion Matoanging. Supporter mengungkapkan kekecewaannya dengan menyebut Pemprov Sulsel sebagai pembohong dan pemberi harapan palsu. Supporter mengaku telah dijanji berulang kali
Namun hingga kini, janji tersebut belum terlaksana. Pembangunan Stadion Matoanging awalnya ditargetkan rampung pada awal 2022. Namun dalam perjalanannya, target tersebut tidak terjadi karena persoalan anggaran. Sebelumnya, para supporter juga melakukan aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Sulsel dengan tuntutan yang sama. Menyikapi aksi unjuk rasa itu, pengamat olahraga yang juga mantan pemain PSM era 91, Faisal Marikar mengatakan, apa yang dilakukan supporter merupakan langkah tepat. Aksi ini merupakan bentuk keprihatinan supporter terhadap Stadion Matoanging. Selain itu, Marikar menyebut, aksi ini juga sekaligus mengingatkan Pemprov Sulsel akan janji pemerintahan Andi Sudirman Sulaiman yang secara gamblang tercantum dalam RPJMD pemerintahannya. Mantan pemain PSM ini berharap Stadion Matoanging lebih cepat bisa terrealisasi, mengingat Sulsel merupakan salah satu lumbung pemain sepak bola handal. Betul ya, sudah langkah yang bagus itu supporter turun, itu tergantung kita kembali ke pemerintah apa dia serius atau tidak ya, karena ini supporter sudah turun di sudah demo, bagaimana janjinya yang di atas ya, apa kapan mau dibangun stadion secepatnya lebih bagus. Malang Nian, nasibmu kini, Stadion Matoanging. Kita hanya perlu bersabar, sebab The New Matoanging hanya soal waktu. Tetapi semakin hari, keyakinan itu kian surut, seakan jiwa Matoanging telah terkubur di reruntuhan bangunannya sendiri. Miris, sedih, dan tanpa harapan. Keinginan untuk melihat wajah baru stadion yang dibangun tahun 1954 ini seakan sirna dan memunculkan pertanyaan, kapan stadion ini akan berdiri kembali? Sulit rasanya membangun optimisme bahwa stadion yang syarat dengan sejarah ini bisa kembali berdiri kokoh. Belum ada tanda-tanda baik soal progres pembangunannya. Meski sudah 2 kali gagal, proyek Stadion Matoanging disarankan kembali ditender ulang. Pembangunan stadion bersejarah ini semakin tak jelas dan sudah molor jauh dari target awal. Stadion Matoanging akan kembali ditender ulang meski sudah 2 kali gagal. Hal itu berdasarkan rekomendasi dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah LKPP ke Pemprov Sulsel. LKPP menyarankan agar Stadion Matoanging ditender ulang, bukan penunjukan langsung yang umumnya terjadi pada proyek yang sudah 2 kali gagal tender. Rekomendasi tender ulang dipastikan kembali berdampak pada pengerjaan fisik yang akan kembali molor. Proses lelang bisa memakan waktu hingga 2 bulan seperti di tender yang kedua. Di tengah harapan besar supporter yang menunggu kelanjutan pembangunan Stadion Matoanging, berbagai persoalan muncul, mulai dari masalah anggaran hingga tender yang berulang kali gagal. Sebelumnya tender Stadion Matoanging sudah 2 kali gagal. Tender pertama dan kedua tidak berhasil karena semua perusahaan yang bersaing tidak memenuhi syarat untuk mengerjakan proyek. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Pemprov Sulsel, Sultan Rakib mengatakan, Pemprov bukan lamban dalam membangun stadion, akan tetapi menerapkan prinsip kehati-hatian untuk meminimalisir resiko yang dapat terjadi di masa mendatang. Proses tender yang ketiga dimulai setelah mendapatkan rekomendasi dari BPK, BPKP, LKPP, dan pihak inspektorat. Nantinya, pemenang tender hanya tinggal melakukan proses pembangunan. Pasalnya, Pemprov Sulsel telah menyiapkan desain stadion kebanggaan warga Kota Makassar tersebut.
pemerintah sendiri menyiapkan dana sebesar 66 miliar yang bersumber dari APBD tahun 2022. Tender pertama dan kedua itu dinilai gagal karena tidak ada pihak ketiga yang mampu memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan untuk membangun sebuah stadion. Tender ketiga ini kita akan laksanakan setelah mendapat rekomendasi dari BPKP, kemudian LKPP, ya. LKPP itu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa, dan lepas juga dari APIP kita, aparat pengawas pembangunan kita, yaitu inspektorat. Dan tentu kenapa agak lamban? Karena Pemprov menganut prudent principal bidding, ya. Jadi tingkat kehati-hatian dalam menjalankan sebuah kebijakan itu harus tetap kita kedepankan sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga ke depan kejadian-kejadian yang bermasalah di depan itu bisa kita hilangkan atau kita bisa minimalisir. Stadion Matoanging yang tak ubahnya kubangan telah berulang kali menelan korban jiwa. Terbaru, warga Jalan Ratulangi Makassar tewas tenggelam di kubangan bekas galian stadion tersebut pada 3 Juni 2022. Korban bernama Kadrian Surya Sabianta yang berumur 24 tahun merupakan mantan atlet senam artistik. Kadrian meninggal setelah terpleset saat mencari ponselnya yang terjatuh di kubangan hingga tidak bisa menyelamatkan diri. Dikarenakan korban tidak bisa berenang. Ayah korban mengungkapkan pada saat anaknya tenggelam, dirinya berada di Center Point Indonesia. Ia baru mengetahuinya pada saat salah satu kerabat korban menghubunginya. Dia tenggelam memang atau tenggelam? Oh, tenggelam. Kenapa bisa seperti itu? Menurut informasi sih HP-nya jatuh, dia lompat turun. HP-nya jatuh, lompat turun. Tapi ini anaknya tidak bisa berenang. Oh, jadi tenggelam di situ. Meninggalnya mantan atlet senam artistik Kadrian Surya Sabianta tepat setahun setelah meninggalnya 2 anak remaja yang sedang berenang di kubangan Stadion Matoanging pada 23 Mei 2021. Area Stadion Matoanging saat ini sangat berbahaya. Tampak sejumlah titik kubangan masih terlihat dengan jelas dan menganga. Tinggi kedalaman kubangan bekas galian berkisar 1 meter hingga mencapai di atas kepala orang dewasa. Terlihat juga garis polisi terbentang di pinggir kubangan. Menurut warga sekitar yang menemukan korban di lokasi tempat kejadian tersebut, tidak ada Satpol PP yang melakukan penjagaan. Dirinya menambahkan harusnya pemerintah menimbun semua kubangan agar tidak ada lagi korban jiwa lainnya. Langsung lari ke situ, ke tempat kejadian. Sampai saya di situ, ada anak-anak 2 di bawah yang tunjukkan lagi saya bawa di sini. Jadi saya turun di air itu, langsung sentuh pakai kaki. Saya bilang, oh ada nih, ini nih. Jadi saya langsung kasih naik pakai kaki saja, baru saya pegang belakang, baru saya minta tolong sama anak, saya bilang angkat kakinya. Jadi angkat sampai di atas. Saya rasa itu orang sampai di atas, saya coba jantungnya, sudah tidak bisa, pegang perut sudah bunyi. Nah, kembali ke atas, saya lihat saudaranya dari sana, panggil, saya bilang, kau panggil adikmu itu Sultan. Sudah tidak ada itu. Ketua Komisi A DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Selle KS Dalle menegaskan, pemerintah provinsi tidak transparan terkait pembangunan Stadion Matoanging. Pasalnya, hingga saat ini DPRD belum pernah mendapatkan laporan secara lengkap
progres pembangunan Stadion Kebanggaan Kota Makassar ini. Politisi Partai Demokrat ini berharap sumber anggaran pembangunan stadion dari APBD tahun 2022 sekitar 74 miliar dapat terserap dengan baik, sehingga ada dasar untuk melanjutkan penganggaran di tahun 2023. Cuma sampai sekarang ini, seingat saya, kita belum pernah mendapatkan laporan secara lengkap apa yang menjadi kendala sehingga belum jalan pembangunan di Stadion Matoangi yang ada sekarang. Kita belum. Mudah-mudahan di dalam waktu dekat ini, setelah ini kan masuk evaluasi triwulan kedua sekarang. Mudah-mudahan di evaluasi triwulan kedua OPD teknis terkait sudah bisa memberikan informasi, berikan laporan secara lengkap soal itu ya, supaya semua orang tahu, khususnya kita DPR tahu. Penegasan Sele KS Dalle senada dengan Andi Akbar selaku pengamat olahraga. Menurutnya, pemerintah provinsi seyogyanya mengkomunikasikan kepada publik secara berkala terkait progres pembangunan Matoanging agar tidak menimbulkan asumsi yang tidak tepat terbangun di masyarakat. Saya kira pemerintah provinsi perlu mengkomunikasikan ke publik supaya publik tidak membuat penafsiran tersendiri sehingga Stadion Matoanging ini tidak dijadikan komoditas politik. Jadi pemerintah provinsi harus betul-betul menyampaikan saja ke mitranya di DPRD seperti inilah progres perkembangannya. Apakah memang dimungkinkan untuk sudah bisa dilaksanakan pembangunannya di tahun ini atau seperti apa? Ini harus disampaikan ke DPRD atau langsung dikomunikasikan ke masyarakat bola bahwa seperti inilah progres pembangunan Stadion Matoanging. Pesimistis ternyata tak hanya datang dari kalangan supporter, tapi juga datang dari anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Anggota Komisi E DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Wahyudin Nur, pesimis jika Stadion Matoanging tidak akan rampung hingga akhir masa jabatan Andi Sudirman Sulaiman sebagai Gubernur Sulsel. Salah satu dasar keyakinan Wahyudin yakni proses lelang yang telah mengalami gagal tender sebanyak 2 kali. Sementara masa jabatan Sudirman yang hanya menyisakan sekitar 15 bulan lagi. Kemarin ini kita sepakati anggarannya ada yang kurang lebih 100 miliar itu untuk membenahi stadion. Tentu bahagian yang mau dibenahi itu adalah penutupan kubangan itu. Tapi kan kita lihat 2 kali gagal tender kan, 2 kali gagal tender sehingga tidak bisa dilaksanakan itu. Akibat tak adanya fasilitas stadion, PSM Makassar sering menjadi tim musafir. Namun kini, para pecinta PSM mendapat kabar baik dengan adanya renovasi Stadion Gelora B.J. Habibie. Stadion yang berlokasi di Kota Parepare, Sulawesi Selatan ini sementara dipersiapkan untuk menjadi markas PSM Makassar yang baru, karena Stadion Matoanging tak kunjung dikerja. Saat ini proses pembenahan stadion terus dilakukan. Direktur Utama PSM Makassar, Munafri Arifuddin berharap Stadion Gelora B.J. Habibie bisa lolos verifikasi PT Liga agar tim Juku Eja tidak bermarkas di Jawa. Stadion Gelora B.J. Habibie sebelumnya bernama Stadion Gelora Mandiri. Stadion ini diresmikan pada tahun 2001 dan berkapasitas 20.000 penonton. Stadion ini memiliki riwayat dan sejarah yang cukup panjang dalam persepak bolaan di Sulawesi Selatan maupun di kancah nasional. Stadion Matoanging kini tinggal puing-puing. Stadion ini dulunya adalah simbol dan harga diri masyarakat Sulawesi Selatan. Jika menilik sejarah berdirinya, Matoanging merupakan stadion tempat pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional PON keempat pada tahun 1957 saat Sulsel menjadi penyelenggara sekaligus tuan rumah.
Pada tahun yang sama, pemerintah menyerahkan pengelolaannya kepada Dewan Olahraga Republik Indonesia atau DORI. Pergantian nama dari DORI menjadi Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI tahun 1967 membuat pengelolaan stadion berpindah tangan ke KONI. Karena KONI kewalahan membiayai seluruh venue peninggalan PON keempat di Gor Matoanging, maka dibentuklah Yayasan KONI Sulawesi Selatan untuk mengurusi masalah dana pemeliharaan sarana dan prasarana. Pada Februari 1982, Andi Matalata selaku ketua KONI waktu itu telah menyerahkan kepengurusan sarana olahraga ini ke Yayasan Olahraga Sulawesi Selatan atau YOS. Sementara itu, soal alasan beralihnya pengelolaan Stadion Matoanging ke tangan Yayasan Olahraga Sulawesi Selatan belum ada literatur resmi yang menceritakannya. Usai bermasalah terkait status kepemilikan, kini Stadion Matoanging kembali bersoal. Di era pemerintahan Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah, rencananya stadion yang berdiri sejak tahun 1957 itu dibongkar untuk dibangun lebih megah dengan memenuhi standar FIFA dan AFC dengan kapasitas 40.000 penonton. Jika merujuk pada historis, Stadion Matoanging dirobohkan sejak Oktober 2020. Pada era mantan Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah, pembangunan Stadion Matoanging dianggarkan senilai 1 triliun rupiah. Rehabilitasi Stadion Matoanging dilakukan dengan pembongkaran bangunan lama dan ditargetkan pengerjaannya paling lama 18 bulan dan rampung pada awal tahun 2022. Anggaran pembongkaran bangunan lama Stadion Matoanging senilai 1,3 miliar rupiah, naik sedikit dari harga penawaran 1,2 miliar rupiah. Namun, Nurdin Abdullah lebih dulu ditangkap oleh KPK terkait kasus suap proyek jalan di Kabupaten Bulukumba sehingga proyek pembangunan Stadion Matoanging terhenti. Tampuk pemerintahan Sulsel kemudian berpindah ke Andi Sudirman Sulaiman. Ditangani Sudirman, site plan Matoanging kemudian dirancang ulang. Dalam perjalanannya, proyek pembangunan Stadion Matoanging di Makassar kembali mengalami kendala karena gagal tender. Namun pemerintah Provinsi Sulsel menegaskan Stadion Kandang PSM Makassar itu akan tetap dibangun. Ada beberapa faktor yang menyebabkan gagal tendernya proyek pembangunan Stadion Matoanging. Di antaranya, peserta lelang tidak ada yang memenuhi persyaratan. Meski sempat gagal tender, namun Pemprov Sulsel berjanji akan secepatnya melakukan tender ulang. Berbicara soal Stadion Matoanging, maka kita berbicara soal sejarah. Matoanging adalah salah satu simbol perjuangan masyarakat Sulawesi Selatan di masa lampau. Terbukti, Stadion Matoanging termasuk bangunan cagar budaya yang tercatat dalam dokumen negara. Stadion Matoanging telah melahirkan banyak legenda sepak bola, baik yang pernah bermain di PSM Makassar maupun Makassar Utama. Beberapa pemain nasional juga lahir dari stadion tua yang dulunya diresmikan oleh Presiden Soekarno ini. Kini, Stadion Matoanging tak ubahnya
sebagai reruntuhan bangunan bekas perang Rusia-Ukraina. Sejarah dan kemegahannya di masa lalu kini terkubur bersama puing-puing. 3 orang yang meninggal di kubangan bekas galian Matoanging menjadi saksi bisu betapa pemerintah tak peduli dengan Matoanging. Janji pemerintah untuk membangun Denyu Matoanging menjadi lebih megah hanya sekedar puitis manis belaka untuk menyenangkan perasaan publik. Alih-alih membangun stadion yang berstandar internasional, janji itu tak ubahnya hanya harapan palsu. Demikian Celebes eksklusif pekan ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rafika Mustaqimah Wardah pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa.